Aku adalah Tiwi. Aku siswa kelas 4 SD yang mempunyai rambut hitam panjang dan imut. Aku mempunyai teman sebangku bernama Rara. Ia anak yang mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan sangat pandai di kelas. Ia adalah anak yang sangat sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibunya. Rara juga memiliki nilai-nilai yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan oleh sekolah. Rara tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Setiap pagi, dia selalu berpamitan kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah dan selalu disiapkan bekal oleh ibunya karena ia tidak diberi uang jajan. Saat di sekolah, Rara selalu menjadi tempat bertanya oleh teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ra, kamu sudah mengerjakan tugas matematika tentang pecahan dan belajar buat ulangan matematika? Sudah, Tiu. Tapi aku ada yang belum mengerti, Ra. Buat nyamain penyebutnya, caranya gimana? Sini, Tiu, aku jelasin. Teman sekelasnya memilih Rara untuk menjadi ketua kelas. Ia sangat pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta bisa menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Ibu Ai adalah seorang guru kelas 4 yang terkesan galak tetapi disukai anak-anak. Hari ini Ibu Ai mengingatkan ulangan matematika. Ada sebagian siswa yang belum siap, termasuk Aldo. Aldo memiliki teman sebangku bernama Dio. Aldo ini merupakan siswa yang jago bermain bola, sedangkan Dio merupakan anak yang rajin yang duduk di belakang Tiwi dan Rara. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sama dia sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Aldo, kamu pasti bisa kok untuk mengerjakan ulangannya. Ulangan pun berlangsung. Aldo merasa gelisah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Rara dari belakang. Shh, Ra, bantuin aku dong. Geser sedikit ke kiri, biar aku bisa lihat jawaban ulanganmu. Rara bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Aldo mengganggu Rara lagi. Ayo dong, Ra. Sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin. Aldo tahu sekali Rara tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberi bekal uang jajan. Rara selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Aldo, Rara tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Aldo terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Rara menghampiri Aldo. Maaf ya Aldo, aku bukan tidak ingin membantu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Ah, Rara, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi kan mengambil uang yang bukan haknya ya. Gak ada hubungannya sama menyontek. Aldo, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Keesokan harinya saat di kelas, Bu Ai membagikan hasil ulangan matematika kemarin dan memanggil siswa satu persatu ke depan untuk mengambil hasil ulangannya.
Aldo mulai gelisah dengan hasil yang ia dapatkan karena kemarin mengerjakan ulangan yang tergesa-gesa dan tidak selesai. Aldo, ini hasil ulanganmu. Hah? Tidak salah, Bu. Aku mendapatkan nilai 20. Ya, itulah hasilmu karena mengerjakan ulangan tidak dengan baik. Rara, ini hasil ulanganmu. Yeay, hore, aku mendapatkan nilai 100. Dio dan Tiwi, ini hasil ulanganmu. Tenang Aldo, kamu harus rajin belajarnya, atau nanti setelah bermain bola kita bisa belajar bareng. Aldo pun terlihat kesal ketika teman-temannya mendapat nilai yang sempurna, sedangkan dia sendiri yang mendapatkan nilai tidak baik. Dio pun berusaha menenangkan Aldo yang nilainya berbeda jauh dengannya. Walaupun Dio memiliki hobi yang sama dengan Aldo, Rara pun ikut menasehatinya. Itulah akibatnya kenapa kamu susah untuk diberitahu. Padahal kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berjuang dengan maksimal, supaya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan ingat, jangan pernah mengambil enteng untuk mencontek. Iya, aku sangat menyesal karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan aku malah menyontek. Nanti kita belajar sama-sama ya. Terima kasih teman-teman. Tiwi dan teman-temannya yang ikut mendengarkan percakapan Rara dan Aldo terdiam setuju. Memang mereka tidak salah memilih Rara sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Rara juga patut dijadikan teladan. Bagaimana karakter tokoh yang ada dalam cerita komik digital tersebut dan di mana tempat terjadinya? Menurut kamu, bagaimana isi cerita pada komik yang sudah ditayangkan? Bagaimana kesimpulan cerita dari komik digital yang sudah ditayangkan? Bagaimana cara kamu menilai bahwa tindakan yang ada di dalam komik itu bisa dikatakan baik? Apa makna yang bisa kamu ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?